Hello and what's up Tojagis? Sudah terlalu lama BMW iX uncang-uncang kaki menikmati posisinya sebagai SUV listrik premium terlaris di Indonesia. Tapi sepertinya sekarang dia sudah kedatangan rival abadinya. Apalagi kalau bukan dari three-pointed star, the best or nothing, the good old Mercedes-Benz. Iya, dan ini adalah lawan sejatinya, Mercedes-Benz EQE 350 SUV. Iya. Jadi, setelah sukses dengan meluncurkan EQS, EQA, EQB, dan EQS SUV, sekarang di tahun 2024, Mercedes-Benz akhirnya membawa lawan sejati dari BMW iX. Tapi kayak gimana detailnya? Apakah dia semewah rivalnya? Penasaran? Jawabannya, yes. Ini adalah mobil yang khas banget dengan Mercedes-Benz. Apalagi spek yang nyampe ke Indonesia, itu nggak seperti Mercedes-Benz yang kemarin-kemarin yang terlalu main aman. Mobil ini sudah AMG line dengan warna yang menarik, dengan interior yang coklat dengan maple open pore wood panel seperti ini. Jadi memang terasa lebih premium dan lebih berani. Tapi gimana sih detail dari si versi SUV dari Mercedes-Benz EQE ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your ready. Nah, Tojagis, Mercedes-Benz EQE SUV. Iya, ini adalah sebuah mobil yang cukup menarik dimasukkan ke Indonesia oleh Mercedes-Benz gitu ya. Karena sebetulnya sebelum ini mereka udah punya jajaran lineup EQE yang cukup lengkap di Indonesia. Mulai dari EQA yang berbasis GLA, ada EQB yang berbasis GLB, bahkan sampai EQS SUV yang merupakan varian SUV termewah di lineup elektrifikasinya sudah hadir di Indonesia. Tapi mereka sadar, lawan mereka yaitu BMW punya satu mobil yang sampai sekarang itu kayak semacam jadi yang paling laris di kelasnya gitu ya. Tentunya Mercedes tidak mau tinggal diam. Lawan sejati dari BMW iX yang secara size itu mirip seperti X5 yang dielektrifikasi tentunya adalah E-Class. E-Class versi SUV yang merupakan EQE SUV ini gitu. Jadi dia medium SUV. Kalau kalian misalnya nganggap di versi internal combustionnya itu kan ada Mercedes GLE gitu ya, yang pernah kita review juga di sebelah sini. Nah, anggap aja EQE SUV itu adalah sebuah GLE yang dielektrifikasi, tapi bukan berarti pakai platformnya GLE, karena ini platformnya benar-benar baru dari ground up, sehingga ini adalah sebuah mobil listrik murni dengan platform EQ-nya Mercedes-Benz yang sudah teruji aerodinamika, range, dan pasti performanya. So, kayak gimana sih lawan terberat dari BMW iX yang sekarang sudah mengaspal resmi di Indonesia ini? Sekarang kita bahas detail dari Mercedes-Benz EQE 350 SUV ini, mulai dari eksteriornya, dari belakang sini seperti biasa. Nah, pertama-tama, secara desain, ini memang approach-nya masih sangat-sangat familiar banget seperti lineup EQ-nya Mercedes-Benz gitu ya. Dia mementingkan aerodinamika di atas segala aspek lainnya. Karena memang EQ lineup Mercedes-Benz itu terkenal adalah mobil-mobil yang sangat aerodinamis. Bahkan kan EQS saja itu menjadi salah satu mobil produksi massal paling aerodinamis di dunia gitu. Sehingga untuk EQE SUV ini juga tetap menjadi salah satu SUV paling aerodinamis di kelasnya. Bentuknya memang jadi agak membulat gitu ya, seperti pebble gitu. Dan memang bentuk EQ itu agak kontroversial, tapi menurut gue sih, kalau kalian suka bentuk yang modern, futuristik, dan ya membulat seperti ini, harusnya sih kalian demen-demen aja, tidak ada masalah. Nah, dari belakang sini, dari atas, di atapnya tengahnya, di blackout seperti ini, sampai ke integrated spoiler sini pun dia semuanya piano black. Di atas ini udah ada third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada defogger, wiper pun sudah rapi model Eropa. Ke bawah lagi,
Seperti signature lineup EQ dari Mercedes-Benz, ini pun taillights-nya dia model yang menyeberang seperti ini gitu ya. Nah, bisa kalian lihat, taillights ini juga sudah signature lineup ya EQ dengan model DNA Helix taillight seperti ini yang bikin mobilnya terkesan jadi lebih lebar. Di bawah lagi ada badging EQE 350 di bagian sebelah kiri ya karena memang varian yang masuk yang 350 ini. Kemudian di bagian kanan ada logo 4MATIC yang artinya mobil sini sudah menggunakan sistem all-wheel drive juga, jadi udah nice air suspension pula gitu ya. Jadi oke. Dan font-font ini pun berbeda dengan font kebanyakan Mercedes-Benz, dia font khusus untuk EQ lineup yang dibikin lebih futuristik dan lebih minimalis. Logo Mercedes di tengah yang double juga sebagai pembuka bagasi, dan di bagian bawah, bumpernya dia tetap ada cladding hitam di bagian bawah sini kan untuk menegaskan kesan SUV, lagi-lagi kan ini EQE SUV gitu ya. Nah, bisa kalian lihat, safety-nya including kamera mundur yang akan keluar dari bagian dalam badge sebelah sini. Jadi kameranya tidak kotor. Jadi udah nice banget. Termasuk dia juga udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sebelah sininya. Oke lah ya. Ke bawah dia ada sedikit aksen chrome. Dan yang gue suka dia memang minim chrome. Chrome-nya hanya ada di badging, logo Mercedes, dan ada di bagian diffuser bawah sebelah sininya. Dan tentunya karena dia sebuah electric, pastinya dia nggak punya muffler atau tailpipe di bagian bawah sini ya. Sebagai gantinya ada sedikit diffuser manis yang nggak terlalu berlebihan. Tapi memang di bagian bumpernya tetap ada fake vent yang hanya untuk styling aja sih. Nah, beralih ke taillights. Ini kayak gue bilang, ini taillightsnya sebenarnya cukup futuristik karena dia kayak 3D helix design kayak gini. Dan tentunya pun dia sudah full LED. Untuk pada saat kalian approach mobilnya dan kalian menjauh, ini pun tentunya ada welcoming animation-nya dan itu sangat enak banget untuk dilihat. Ini sendiri untuk lampu senja. Dia LED bar yang DNA Helix seperti ini, untuk lampu rem di LED dots, dan untuk lampu sen di bagian sini pun sudah LED, termasuk lampu mundur di bagian sini pun sudah LED juga. Jadi lampunya sudah canggih lah. Dan bicara soal charging port si EQE SUV ini terletak di bagian fender kanan belakang mobil. Sudah CCS Type 2 dan bisa fast charging tentunya. Motor listriknya menghasilkan 292 horsepower dengan torsi 765 Nm. Itu gede banget. Disalurkan ke 4 roda via penggerak 4MATIC. 0-100 tuntas dalam 6,6 detik aja. Dan top speednya di 210 km per jam. Untuk baterainya 90 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 566 km sekali pengecasan. Nah, ini bikin BMW iX kalah jauh. Sekarang kita bahas soal side profile-nya. Bagian samping mobil ini kelihatan banget seperti yang gue bilang tadi di awal, dia benar-benar mengedepankan aerodinamika. Bentuknya seperti one streak gitu ya. Dia seperti pebble, seperti telur mungkin. Banyak yang bilang EQS juga kayak telur. Ini juga agak membulat, tapi ya oke lah, desainnya jadi punya profil siluet yang futuristik. Nah, di bagian samping, dia tetap ke bagian kaca di bagian sini, walaupun dia hanya 2 row ya. Dia nggak kayak EQS SUV yang punya optional 3rd row, tapi dia tetap dikasih kaca sehingga penumpang baris keduanya tidak berasa claustrophobic di bagian dalam. Termasuk window line pun sudah satin chrome seperti ini, sampai ke bagian pilarnya sudah warna piano black, jadi kesannya premium. Dan kalau bicara soal cladding, di sini juga masih ada, karena pastinya ini kan mobil SUV lagi-lagi. Sampai ke bagian bawah di sini pun ada footstep yang sudah aluminium, yang bisa kalian injak. Dan kalau kalian lihat, ini ground clearance-nya kok agak terlalu rendah ya. Jangan khawatir, karena kan mobil ini 4MATIC, jadi dia punya air suspension yang bisa kalian naikkan pada saat kalian butuh ground clearance yang lebih tinggi lagi. Door handle, ini seperti lineup EQ kebanyakan. Jadi kalau kalian kunci, door handle-nya tuh akan ngumpet ke dalam seperti ini. Pada saat kalian mau masuk, kalian tinggal approach mobilnya, atau kalian tinggal sentuh aja di bagian sini seperti itu, maka dia akan otomatis terbuka dan ada lampu ambient light yang menyambut kalian dengan logo Mercedes di bagian sininya. Dan bukanya seperti itu gitu ya, sama seperti lineup Mercedes kekinian. Nah, ke depan lagi, di bagian samping spion ini juga dia modelnya pedestal, jadi mount di bagian pintu, tidak di bagian pilar, jadi bisa ditarik ke belakang sedikit sehingga ada kaca di bagian sini yang minimalisir blind spot ke bagian corner depannya. Spionnya suara body seperti ini, dia udah ada lampu sen, dan di bawahnya pun sudah ada kamera, termasuk di kacanya juga ada blind spot warning, dan kalau kalian kunci sudah auto retract juga, jadi udah nice banget. Dan Mercedes tuh pengen banget orang tuh tahu ini tuh mobil apa gitu ya, karena nggak hanya di belakang, bahkan di bagian bodi sampingnya dia ada emblem EQE yang ditaruh di bagian pilar depan sebelah sininya. Seperti lineup EQ pada umumnya, EQS, EQE Sedan, sampai ke lineup EQ itu memang punya ciri khas yang penempatan emblem di bagian sebelah sini. Lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Mercedes-Benz EQE SUV 350. Nah, di bagian kaki-kaki ini karena memang yang masuk ke Indonesia merupakan EQE 350 AMG line,
Makanya sampai ke bagian kaki-kaki, sampai ke peleknya, dia juga sudah menggunakan pelek Aero Wheels besutan dari AMG. Desainnya udah khas banget, dia 5 spoke kayak gini ya, seperti bintang dengan logo Mercedes-Benz di tengah dan ada emboss AMG di salah satu spoke-nya sebelah sini. Tapi karena dia dibuat untuk mobil listrik, pasti kan untuk maximize range, dia peleknya dibuat menutup dengan aero cover ini. Ini merupakan plastik ya di bagian sininya. Jadi untuk menambah aerodinamika dan mengurangi coef drag dari kaki-kakinya. Ini sendiri untuk ukurannya, peleknya sendiri sudah ring 20 inci, jadi udah oke lah, nggak yang kekecilan. Dan dibalut dengan ban Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 dengan ukuran 25545 R20. Pengereman depan belakang tentu sudah full disc brake semua, dan kecanggihan-kecanggihan mobil listrik seperti regenerative braking gitu-gitu dia pun sudah punya juga. Yang standar kayak ABS, EBDB, traction control pastinya sudah punya. Bahkan surprisingly, mobil ini itu punya off-road mode. Iya, yang gue yakin sebenarnya nggak akan pernah dipakai seumur-umur ownernya punya mobil ini, tapi itu adalah fitur nice to have di sebuah SUV 4-wheel drive seperti ini. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Mercedes-Benz EQE 350 SUV. Nah, di bagian fascia depan ini udah ciri khas EQ banget gitu ya, karena seperti contohnya desain grill menutup yang langsung menyambung ke headlamp sini gitu. Dan bonnet yang tidak bisa dibuka, ini juga sudah khas banget dengan lineup EQ-nya. Nah, pertama-tama, dari bagian depan sini seperti yang gue bilang, karena dia full electric, tentunya dia tidak butuh grill yang terbuka. Alhasil grill di bagian atas ini hanya faux grill. Iya, jadi memang dari jauh terlihat seperti grill pada umumnya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat dekat, ini tuh sebenarnya hanya perspex mica aja yang tertutup. Tapi yang lucunya, di bagian grill sini ada detail-detail berupa logo Mercedes-Benz 3-pointed star kecil-kecil yang banyak, yang kalau dari jauh tuh terlihat seperti star grillnya Mercedes gitu ya. Kalau dideketin kayak logo Mercy. Lucu sebenarnya. Yang mengapit logo Mercy besar di bagian tengah sini, yang tentunya menjadi housing juga untuk keperluan active safety-nya juga gitu. Kemudian desain bumper, karena AMG line juga, ini desain bumpernya memang sudah sporty dari lahir. Jadi di bagian bawah sini ada aksen-aksen piano black gitu-gitu segala macam yang berbentuk seperti taring-taring seperti ini, khas banget dengan AMG line. Termasuk di bagian sini, ini ada air curtain yang beneran bolong. Jadi kalau kalian misalnya lagi mengemudi, air bisa pass through sini, tembus ke bagian fender sebelah sini, lagi-lagi untuk mengurangi coef drag. Di bagian grillnya dia minim chrome, chrome-nya hanya berupa list-list garnish di bagian splitter bawah tengah sebelah sininya, berkelas dan manis menurut kita, nggak yang terlalu lebay. Dan bicara juga soal safety, di depan sini juga seperti di belakang ada 6 titik corner sensor yang sudah flash warna body, dan juga ada kamera depan yang di-mount di bagian sebelah sininya. Jadi kalau dihitung sama kamera yang di spion di belakang, tentunya kameranya sudah 360. Nah, bicara soal lampu, ini pun lampunya sudah menggunakan teknologi lampu terbaru dari Mercedes-Benz yang mereka sebut Digital Light. Iya, nah Digital Light ini pertama kali debut itu di Mercedes-Benz S-Class ya, dan ini pun memang canggih banget karena titik LED itu di dalam tuh ada jutaan gitu, konon gitu ya, kita sih nggak bisa lihat. Tapi di sini pertama-tama untuk signature-nya di bagian atas ini dia seperti ada kayak dua taring gini yang mensignifikan kalau dia merupakan kelasnya itu E. Kalau taringnya 1 di kelasnya itu C, kalau taringnya 3 itu kelasnya S gitu ya. Jadi dia tetap ada petunjuk pada saat malam kalau ini adalah kelas medium, jadi di tengah. Nah, termasuk lampunya dual projector digital light di sini yang sebenarnya potensi aslinya tuh bisa canggih banget. Dia bisa ngeprojeksiin segala macam ke bagian warning pedestrian dan gitu-gitu ya. Memang yang dimasukin ke Indo nggak yang full banget, tapi di sini udah canggih dan udah nice lah. Auto high beam segala macam gitu-gitu bisa. Nerang-nerangin tanda gitu dia udah bisa juga. Termasuk seperti lineup EQ pada umumnya, ini juga untuk lampu senjanya sebenarnya nyebrang sampai ke bagian tengah di sini gitu, jadi menyala. Jadi secara teknologi lampu udah canggih lah, bahkan bisa dibilang ini lebih canggih dibandingkan rivalnya yang namanya memang lebih keren dengan laseran itu. Dan seperti yang gue bilang, dia secara bonnet memang nggak bisa dibuka, ntar gue jelasin lebih lanjut gitu ya. Tapi secara overall, desain dari si Mercedes-Benz EQE SUV ini menurut gue memang pada saat pertama kali keluar, dia agak kontroversial seperti lineup EQ kebanyakannya, tapi desainnya bisa dibilang lumayan timeless lah, karena dia nggak terlalu banyak garis-garis agresif, dia cenderung membulat, cenderung minimalis, membuat desain lineup EQ sampai sekarang pun masih terkesan modern dan baru aja. Tapi gimana menurut kalian? Kalian lebih suka desain ini yang lebih clean modern, atau lebih suka desain contohnya rivalnya seperti iX,
yang lebih in your face dengan grill besar ala Angry Bird. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mercedes EQE 350 SUV. Pertama-tama, pas kalian masuk, kalian disambut dengan pintu yang beratnya udah khas banget dengan Mercedes-Benz. Dia solid, berat, dan terasa padat banget. Termasuk, walaupun mobil ini nggak tinggi-tinggi amat, yang gue bilang kalian dikasih sill plate aluminium di bagian bawah sini yang bisa kalian injek untuk membantu kalian naik. Sill plate di sini juga ada Mercedes-Benz logonya yang menyala, sehingga pas kalian malam hari kalian buka pintu, ini akan menyambut kalian. Dan karpet yang kalian dapat juga sudah karpet AMG, karena kan ini yang AMG line gitu ya. Nah, oke. So, begitu aja serasa duduk di baris pertama dari Mercedes EQE 350 SUV. Pertama-tama gue pengen kasih tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena akhirnya Mercedes-Benz membawa mobil ke Indonesia yang interiornya nggak hitam lagi dan hitam lagi. Siapapun yang bertanggung jawab untuk produk planning mobil ini, gue pengen kasih 4 thumbs up. Karena kita udah bosen sama mobil yang hitam terus interiornya. Ini coklat dipadu dengan wood panel open pore maple wood kayak gini, yang coklat juga kayak terasa mewah dan berkelas gitu ya. Jadi nice banget. Oke, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di bagian di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Laknat Janji. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya nggak keluar video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat_Janji untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Jadi untuk kuncinya sendiri, dia udah pakai kunci generasi barunya Mercedes-Benz yang bentuknya oval kayak gini ya, kayak kapsul, dan dia pun ada 3 buah tombol. Logo Mercedes untuk lock, di bawahnya untuk unlock, dan di bawahnya lagi ada untuk buka power tailgate-nya seperti itu. Dan ini pun kunci lumayan berat ya. Ini semenjak S-Class baru debut udah pakai kunci baru ini, kita sih suka, terasa berkelas gitu. Dan tentunya dia pun udah start stop button di bagian kiri driver sebelah sini. So, tinggal foot on the brake yang sudah aluminium pedals juga. Nah, untuk soal speknya tadi kan gue udah jelasin pada saat di charging port, jadi gue udah nggak perlu jelasin lagi. Tapi di sini experience yang kalian dapat pas kalian nyalain mobilnya itu juga nggak kalah dramatis dari pas kalian masuk gitu ya. Jadi kalian langsung disambut dengan ambient light yang menyala seperti ini, yang mengelilingi kalian sampai ke bagian door trim. Bahkan desain dashboardnya, soal kualitas di atas soft touch sampai ke door trim. Di sini dia open pore wood kayak gini dengan logo Mercedes-Benz kecil-kecil gini yang menurut gua mewah dan nice banget. Ini nice alternatif. Kalau di luar sana kan ada yang kayak garis-garis yacht effect gitu-gitu ya. Tapi ini senada dengan grill depan, jadi udah nice lah. Bahkan sampai ke bagian bawah sini dia sudah stitch, jadi udah nice. Kemudian untuk urusan glove box, dia sudah electric popper, cukup besar, velvet line, dan ada lampunya di bagian dalamnya, jadi udah nice. Termasuk kisi-kisi AC-nya juga sudah new gen, contohnya di bagian sini. Dia turbine-nya yang sekarang lebih rapat dan kesannya tuh lebih futuristik dengan lampu lagi-lagi ambient light di bagian tengahnya. Kisi AC di bagian tengah juga gak kalah futuristiknya karena dia langsung menyatu ke garis dashboard sebelah sini. Sekilas mata tuh nggak kelihatan kalau di sini tuh ada lubang AC, tapi dia di sini menyatu, sipit dan keren. Dan ke bawah lagi, tentunya kita akan membicarakan soal infotainment ya, yang tentunya ini adalah latest edition dari MBUX yang sudah merupakan yang terbaru generasinya. Dan di sini gue bisa bilang MBUX tetap menjadi salah satu infotainment system, salah satu yang terbaik di industri otomotif gitu ya. Karena kalian lihat ini tuh smooth banget dan sangat-sangat intuitif, easy to use. Di bagian tengah sini ada kontrol AC. Memang kontrol AC-nya dia sudah digital, tapi dia fix di bagian sini aja, nggak kemana-mana. Jadi kalian nggak perlu masuk ke menu untuk ngakses AC-nya. Dia langsung di sini aja. Dia pun sudah dual zone climate control. Sisanya di tengah ada menu multimedia, dan tentunya ada, kalau misalnya kalian pengen ke menu gitu ya, kalian tinggal klik aja di sini. Langsung keluar ada menu untuk Mercedes EQ, setting, comfort, segala macam. Sangat mudah digunakan dan semuanya sangat-sangat intuitif dan responsif. Bahkan untuk mapnya dia pun sudah menggunakan map dari lokal. Iya, jadi udah ada nih map Indonesianya. Jadi udah nggak perlu pusing lagi pakai maps yang third party. Kalian bisa lihat ya tuh, semuanya tuh kayak sangat intuitif dan responsif. Tuh, nah, termasuk untuk menunya sendiri di sini ada menu untuk Mercedes EQ. Ini untuk kalian ngelihat chargingnya, consumptionnya, untuk buka charging portnya karena bukanya pun sudah elektrik di bagian sini. Dan juga ada menu-menu kayak app settings, media, phone, radio,
apa CarPlay Android Auto, sampai ke bagian comfort kayak contohnya seat kinetics, heating gitu-gitu ya. Ada positioning seat yang bisa pakai tinggi kalian, udah bisa semuanya. Bahkan ada menu off-road yang ntar gue bahas di bagian interestingnya. Udah nice lah. Oke, ke bawah lagi, di sini ada kayak capacitive touch button yang sebenarnya satu panel ini bisa bergerak. Yang bagian paling kiri ada dynamic, ini untuk mengubah driving mode-nya. Jadi driving mode-nya itu kelihatan sini. Ada untuk eco, comfort, sport, dan individual. Jadi udah lengkap lah. Ada kamera juga, kameranya sudah 360. Ini Alex lagi buka pintu, makanya bagian kamera kirinya mati. Tapi tuh, kalian bisa lihat ini stitchingnya juga bagus ya. GLB, kemudian ada C-Class di depan tuh kelihatan yang sangat jelas. Jadi udah nice. Termasuk dia pun ada contohnya, kalian bisa ganti-ganti angle-nya kayak gini. Dan kalau gue buka pintunya, kelihatan kalau di sini pintunya pun terbuka seperti itu. Nah, di bagian kanannya lagi ada menu EQ yang tadi gue bilang bisa ngelihat ini. Ada untuk car setting shortcuts untuk matiin ESP, ada car wash mode buat kalian cuci mobil, ada snow chain buat di negara yang bersalju, ada DSR, ini interesting juga, Parktronic, Active Lane Keeping Assist karena dia pun juga sudah punya ADAS, dan dia ada bisa naik turunin air suspension formaticnya. Ke tengah ada hazard. Nah, di sini juga ada, ini adalah fingerprint scanner. Iya. Jadi kalau kalian misalnya masuk mobil dan kalian udah preset setting kalian nggak perlu nyetel semua lagi satu-satu, kalian tinggal tweet aja fingerprint kalian dan kalian bisa langsung ke preset kalian. Matiin, mute, dan volume slider di sini. Nah, ke bagian tengah dia seperti waterfall gitu ya. Ke bagian tengah sini dia piano black, dan ini pun tentunya bisa kalian buka. Yang nge-reveal ada 2 buah cup holder di bagian sini. Ada wireless charger di bagian sebelah kiri, dan juga ada untuk input-input USB yang sudah Type-C di sini. Ambient light pun sampai ke bagian dalam sini. Jadi udah nice. Tutupnya juga sangat-sangat keren. Ke tengah armrest yang sudah empuk dan bisa kalian buka. Di tengah sini kalian bisa taruh lagi hal-hal untuk kalian yang cukup dalam, dan juga ada 2 buah USB port lagi. Oke, masuk ke bagian jok. Joknya sendiri ini coklat, bagus, nice banget, nggak hitam lagi. Dan ini tentunya dia udah diamond kilt pattern seperti ini sampai ke bagian bawah. Dia perforated dan pengaturannya pun sudah full elektrik. Pengaturannya tidak di bagian bawah, tapi ada di bagian door trim. Jadi udah di sini kalian bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Termasuk ada untuk juga under thigh support yang bisa kalian extend di bagian bawah sini. Ada heated dan ventilated seats masing-masing 3 settingan, dan juga ada memory seat untuk kedua jok depannya. Jadi nggak hanya driver, tapi sampai passenger juga punya memory seat. Nice. Nah, lanjut ke bagian driver. Posisi mengemudinya enak menurut gua. Dia walaupun di SUV tapi nggak yang terlalu sengaja di jack up jadi tinggi gitu ya. Jadi tetap masih terasa cukup driver oriented. Setir terbaru Mercedes-Benz yang modelnya kayak capung gini, dia palang 3 sudah perforated, dan ini chunky banget, enak digenggamnya, dan tentunya ini pun sudah adjustable, dan dia adjusternya elektrik. Dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Jadi udah lengkap adjustmentnya. Nah, untuk setir sendiri di bagian kanan dan kirinya ini banyak banget settingannya. Jadi contohnya di bagian kiri ini untuk bagian atasnya, sayap atas ini untuk mengatur screen yang sini. Di bagian kanan sayap atas untuk mengatur screen di bagian speedonya. Di bawah kanan ini untuk cruise controlan, termasuk adaptive cruise untuk set distance dan lain-lain, speed limiter gitu-gitu. Dan di bagian kiri ini yang sayap bawahnya untuk multimedia controls, Bluetooth teleponi, voice command, dan untuk audio steering switch. Seperti itu. Nah, persnelingnya seperti Mercedes juga, dia ada di tuas sebelah kanan driver sebelah sininya, untuk sebelah kirinya untuk sen, wiper, dan sejenisnya. Kontrol lampu dia nggak di sini, tapi di bagian bawah kanan sebelah sini ya, model knob putar seperti kebanyakan Mercedes-Benz. Dia pun sudah auto headlamp, jadi kalian nggak perlu utak-utak lagi. Termasuk ada electric parking brake di bagian sininya. Masuk ke bagian speedometer, speedometernya juga seperti ini, seperti kebanyakan Mercedes-Benz. Jadi dia, kalian bisa pilih tema-temanya di sini, sudah full layar tentunya. Kalian bisa pilih sport, contohnya kalau kalian pengen terasa lebih AMG, ada kayak G-force meter di bagian tengahnya. Tapi ini semua bisa kalian atur-atur semua dari bagian setirnya, understated gitu-gitu. Bahkan kalian pengen display yang full navigation, di sini juga ada gitu ya. Termasuk ada untuk assistance, ini untuk kayak yang lebih jelas untuk ADAS-nya. Kalian bisa lihat ini real time, dia baca orang di depan tuh ada orang, kebaca di bagian sebelah sininya. Jadi udah nice. Sisanya untuk kayak contohnya display yang
power meter, dia kan tentunya nggak ada RPM ya, karena kan dia full listrik. Dia ada power meter, ada speedometer, di tengahnya ada MID yang bisa kalian cycle, from reset, eco display, range, consumption, attention assist, media, dan lain-lain. Bahkan bisa display map juga di sini. Ke bagian atas, kaca tengah sudah elektrokromatik, jadi sudah auto dimming, dan dia headlinernya tetap hitam, jadi tetap berasa sporty dan enak banget. Ke bagian tengah, ini ada overhead console yang terlihat mewah dengan ambient light yang mengelilingi seperti ini, termasuk di bagian tengahnya ada untuk membuka panoramic roof besar yang ada di bagian atas ini. Dan ini bukanya tinggal di swipe aja. Karena Mercedes-Benz tidak main-main soal tombol-tombolan gitu ya. Nah, kalau kalian berhentiin seperti itu, tinggal kalian tap aja. Kalau kalian pengen tutup, tinggal di swipe lagi ke depan. Jadi terasa sangat modern, nggak kayak kebanyakan controls di mobil lain. Nah, di sini juga ada contohnya untuk lampu baca yang di sini pun kalian bisa tinggal sentuh aja, modelnya udah tap-tap gini, tinggal sentuh-sentuh. Termasuk di sini juga ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya sudah LED dan juga ada card holdernya. Beralih ke bagian door trim. Nah, bisa dilihat ambient light-nya menyala terang nyambung dari bagian dashboard. Kalau pintunya tertutup itu udah soft touch dari atas sampai tetap ke tempat kalian taruh tangan juga udah soft touch. Di tengah ada controls untuk yang gue bilang untuk seats-nya, jadi ada untuk pengaturan jok, heated, ventilated, sama 3 buah memory seat. Power window sudah all auto dengan aksen yang seperti mesh gitu ya, kayak keren banget itu. Termasuk di bagian bawah juga ada door pocket dan bottle holder yang juga ada ambient light-nya. Dan kalau kalian lihat ke bagian audionya, seperti biasa, Mercedes-Benz yang lineup premium dia pakai Burmester Premium Sound, dan di mobil ini khususnya dia Burmester Premium Sound-nya sudah 15 speaker. Jadi kalian kebayang ya, di mobil yang ukurannya sebenarnya medium SUV yang nggak gede-gede amat ini, speakernya ada 15, pastinya memberikan experience mendengarkan lagu ataupun nonton film dengan lebih imersif lagi. Sisanya, airbag udah lengkap, sampai ke bagian belakang dia juga ada. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Mercedes-Benz EQE 350 SUV. Nah, pertama-tama dari si pintunya, sama kayak yang di depan ini sangat berat dan sangat solid banget seperti layaknya sebuah Mercedes-Benz, dan di bawah kalian tetap ke bagian sedikit footstep untuk kalian injak untuk membantu kalian naik walaupun dia tidak ada seal plate aluminium menyala seperti di baris pertamanya ya. Oke, so begitu aja guys rasa duduk di baris kedua dari si EQE SUV. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki ke jarak ke depan, itu 9 jari. Iya, jadi untuk soal legroom, ini lega seperti kebanyakan mobil listrik dan seperti standar Mercedes-Benz juga. Termasuk kaki bisa dimolosin ke kolong jok, jadi kalian bisa duduknya agak selonjoran dan ada ambient light di bagian kolong yang nerangin sepatu keren kalian. Headroom juga masih jauh, di sini masih ada 5 jari lebih gitu ya, walaupun dia ada panoramic roof yang besar ini, tapi tetap kalau kalian nyender masih ada 5 jari ke bagian roofliner belakangnya. Itu impresif karena mengenai lihat mobil ini kan bentuknya agak tapered gitu ya, tapi headroomnya untuk rata-rata orang Indonesia nggak ada masalah sama sekali. Termasuk seperti kebanyakan mobil listrik juga, di bagian tengah sini dia completely flat floor, jadi nggak ada tunnel di bagian tengahnya, sehingga kalau kalian duduk di tengah, ini kalian bisa duduk tanpa masalah, kaki bisa napak, kalian bisa duduk dengan enak. Termasuk di baris kedua pun kalian dapat headrest 3 buah yang adjustable, jadi kalau kalian kebagian duduk di tengah pun kalian bisa nyender kepala dengan lumayan oke gitu ya, jadi udah nice. Termasuk yang gue suka dari jok si EQE ini adalah, mungkin kalian bisa lihat ya, posisi pantatnya itu agak mendelep ke bawah gitu, jadi kalian posisi duduknya tuh joknya nggak rata, tapi kalian kayak duduk di kursi pantai, jadi kakinya tuh agak, posisi pantat kalian tuh agak ke bawah, terus kakinya tuh naik, jadi posisi itu ada angle begini, sehingga kalian kakinya tuh nggak dingklik dan tertopang dengan baik. Apalagi under thigh supportnya ini tebal dan empuk banget, jadi kalian pahanya bisa tertopang dengan sangat enak sekali. Nah, kalau kalian hanya duduk berdua, kalian tentunya bisa turunin armrest di bagian tengah sini, yang dimana armrest di sini kalian bisa buka, klik sekali untuk kayak contohnya phone atau tablet holder, klik sekali lagi untuk ngeluarin 2 buah cup holder yang ada di bagian tengah sebelah sininya. Mekanisme yang cukup unik. Dan seperti yang kalian lihat, joknya pun coklat dengan stitching yang berwarna kayak agak koper gini ya. Keren juga di bagian belakang sini. Gua salut banget sama siapapun yang milih warna ini untuk pasar Indonesia. Berani, bagus, dan keren banget. Termasuk di sini juga ada ISOFIX tethering point buat kalian taruh child seat kalian. Kalau kalian bawa anak tinggal colok aja. Dan bicara soal
fitur. Pertama-tama di bagian tengah sini dia udah ada climate screen. Iya, jadi ini kalian bisa atur climate control baris kedua. Di depan dual zone, di belakang juga dual zone. Jadi total mobil ini punya quad zone climate control. Kalian bisa ngatur sendiri-sendiri mau berapa derajat yang kiri, berapa derajat yang kanan. Dan kalau kalian ngatur derajatnya seperti biasa, ambient light-nya pun koresponden gitu ya. Bisa kalian dinginin, ambient light-nya jadi biru, kalian panasin, ambient light-nya jadi merah. Ada auto climate dan ada pengaturan untuk ke kepala dan ke kaki termasuk untuk matiin. Lubang climate vent-nya ada di sini gitu ya. Jadi udah nice. Termasuk penyimpanan juga di bagian bawah sini. Kalau kita buka, ini bukan penyimpanan, ini adalah tempat buat nyolok USB charger. Jadi kalian tinggal bawa kabel USB Type-C, kalian colok sini, bisa buat ngecas handphone kalian. Penyimpanan baru ada di bagian sini nih. Ada seat back pocket di masing-masing jok depannya buat kalian taruh barang. Dan lanjut ke bagian door trim. Door trim pun sama kayak di depan, dari atas sampai bawah dia full of soft touch, full of jahitan asli, dan full of ambient lights. Sampai ke bagian armrestnya juga. Sampai ke bagian bawah pun kalian masih dapat door pocket yang cukup besar dengan ambient light juga. Dan speaker Burmester-nya tetap aluminium sampai ke bagian belakangnya. Dan kalau kita cek di sini, kacanya sudah all auto sampai ke baris kedua juga. Dan bahkan di kacanya ada kayak lapisan velvet lining gini yang pastinya menambah kekedapan dari kabin si EQE SUV ini. Ke atas, di sini juga ada lampu baca yang sudah LED juga, warna warm white, jadi pastinya enak banget buat kalian pakai pas malam-malam. Dan sisanya semewah itu aja. Ada gantungan di sini buat kalian gantung contohnya coat gitu ya. Bisa kalian gantungin di bagian sebelah sininya. Tapi selega apa bagasinya? Yuk kita cek ke bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Mercedes-Benz EQE SUV. Nah, bisa dilihat ini kamera lagi keluar gitu ya, tapi dia trunk poppernya ada di bagian sebelah sini dan tentunya sudah power tailgate. Kalau kalian pengen buka, tinggal kalian toel aja di bagian situ. Dia pun langsung terbuka dengan lumayan cepet nih power tailgate-nya gitu ya. Nah, di sini karena dia tidak maksa jadi 3 row, tentunya ini bagasinya tergolong gede. Kalian pengen taruh 2 koper full size ataupun 3,5 koper medium masih masuk ke sini, termasuk ini pun kalian udah dapat partial shelf atau tonneau cover yang bisa kalian extend ke bagian sebelah sininya, supaya barang kalian nggak kelihatan dari luar. Sisanya, ini semua udah velvet line gitu-gitu, udah rapi khas Mercedes-Benz, dan juga ada open storage di bagian kiri sebelah sininya. Dan pasti ini pun false floor, kalian tinggal buka di sini untuk melihat ruang penyimpanan yang sangat dalam, iya, karena kan dia nggak ada fuel tank gitu-gitu ya. Ini semua langsung terlihat besar banget buat kalian pakai sebagai penyimpanan. Dan pastinya nanti kalian akan dapat kayak contohnya air repair kit gitu-gitu ya sebagai bawaan as standard. Nah, lampu udah LED di bagian sini untuk menerangi pada saat kalian ngubek-ngubek bagasi malam-malam, dan juga dapat lampu LED lagi di sini yang berfungsi untuk ngasih warning orang ke belakang dan juga nyorot ke bawah untuk menyinari kalian di sini pada saat kalian ngerjain sesuatu malam-malam. Termasuk ada 2 buah hook, bukan 2 bahkan, ada 2 buah hook dan 4 buah tethering point di bagian bawah sini. Kalau kalian pengen ngikat cargo net gitu-gitu juga bisa. Termasuk di bagian kirinya ini ada 12 volt socket. Jadi kalau kalian pengen nyolok vacuum cleaner dan lain-lainnya bisa langsung dicolok ke bagian sebelah sini aja. Tapi kalau kalian merasa ruangan ini masih kurang lega, tentunya masih bisa di-extend lagi dengan cara menurunkan jok baris keduanya. Walaupun ini agak terlalu jauh untuk dari belakang ya. Jadi harus agak ke depan sini untuk nurunin jok baris kedua ini. Nah, kalau sudah diturunkan, ini jadi full completely flat sampai ke baris kedua. Dia nggak ada hump sama sekali. Jadi kalian bisa langsung sorong barang ke bagian depan untuk memudahkan bawa barang yang lebih panjang atau lebih besar. Dan yang gue suka lagi, ini zero load lip. Tidak ada load lip sama sekali di bagian sini. Padahal dia penempatan plat nomornya itu ada di bumper. Biasanya, kalau mobil penempatan plat nomor ada di bumper, ini akan jadi tinggi dan ada load lipnya gitu ya. Ini nggak ada. Ini full completely flat sampai keluar. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang yang berat, kalian tinggal langsung tarik aja, nggak perlu kalian angkat lagi. Dan di sini pun ada aluminium sill plate untuk melindungi bagian plastik sebelah sininya. Pengen tutup, tinggal pencet ini aja. Walaupun ia canggih, mewah, dengan range yang sangat jauh, namun karena ia lebih mahal dari iX pasti ada yang menyebalkan. Karena itu ingat, tinggal knowing kami temukan di Mercedes-Benz EQE SUV. Di versi luar, yang pas gue nonton dari videonya Doug DeMuro, itu sebenarnya ada suatu fitur yang cukup menarik di interior dari si EQE SUV, yaitu built-in fragrance. Iya, jadi kalian bisa beli berbagai macam pewangi
langsung resmi dari Mercedes-Benz, ada slotnya juga. Dan kalian bisa activate itu di menu MBUX-nya. Jadi AC-nya tuh bisa mengeluarkan wangi gitu ya. Wanginya sesuai yang kalian pilih beli cartridge-nya gitu. Tapi di Indonesia, as usual, fitur-fitur yang terlalu quirky kayak gitu nggak sampai ke sini. Mungkin impor parfumnya mahal kali ya. Footstep aluminium dari si Mercedes-Benz EQE SUV ini, oke, dia sangat keren dan fungsional untuk membantu kalian naik gitu ya. Tapi dia sangat lebar dan dia kan nggak yang retractable gitu ya. Jadi dia akan full selalu seperti ini. Kalau mobil ini kotor, 99% usernya pas keluarin kaki itu pasti akan kena. Ini kaki gue aja belum napak nih, tapi udah kena duluan ke footstepnya. Yang artinya rata-rata celana pengguna EQE SUV ini pasti ada garis kotoran di bagian belakang tumitnya sebelah sini, dari sini. Kalau kalian perhatikan, sebagai salah satu signature dari lineup EQ, ada di EQS, ada di EQE adalah lampu yang menyala menyeberang ke bagian atas grillnya sebelah sini. Itu paling gampang dibedakan dengan lineup internal combustion di bagian sisi depannya gitu ya. Tapi di sini, ini lampu tengahnya nggak nyala di sini atasnya nih. Ini udah ada mica perspex gini, jadi kemungkinan ada trim lain yang nyala atau gimana. Tapi at least di unit yang kita review ini, bagian tengahnya ini hanya plastik hitam saja. Kalau nggak ada ini, kalau malam-malam dari depan itu sebenarnya agak siwer bedain ini sama GLE. Kalau dari lampunya doang. Namun tenang, sebagai SUV listrik mewah yang jauh lebih waras dan berkelas dari IX pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 testing yang kami temukan di Mercedes-Benz EQE SUV. Walaupun EQE SUV ini nggak akan pernah ngelihat yang namanya lumpur seumur hidupnya setelah dia dibeli oleh Sultan dari showroom, tapi Mercedes-Benz cukup berbaik hati untuk memberikan menu off-road di sini. Dan ini pun menu off-roadnya cukup ekstensif ya. Kalian bisa lihat di sini, kayak contohnya drive-nya gimana, tenaganya sampai ke bagian kemiringan setir gitu, kanan kiri bisa dilihat. Di sini pun ada kompas, sampai ada altitude, sampai ada tire pressure, sampai bisa lihat temperatur bannya, posisinya ada satellite-nya, sampai all the way ke koordinatnya, sampai ke suspensi 4MATIC, semuanya di display di sini. Bahkan kalian bisa lihat di sini contohnya ada kamera untuk off-road, mati traction control, dan ada DSR. DSR ini ada apa? Kalau bisa kalian ke menu yang ada di bagian sebelah sini, DSR-nya adalah downhill speed R. Jadi kayak semacam downhill brake control gitu ya, supaya kalian tetap terjaga kecepatannya pada saat kalian lagi menurun. Dan ini pun di bagian speedometernya bahkan sama ada pilihan menu yang untuk off-road. Kayak begini di sebuah EQE yang tidak akan pernah melihat lumpur seumur hidupnya. Seperti EQS yang waktu itu pernah kita review di sebelah sini, si EQE SUV ini tentunya juga punya rear wheel steering untuk memudahkan dia manuver di tempat-tempat yang sempit gitu ya. Tapi kalau kebanyakan Mercedes-Benz yang sebelum-sebelumnya itu rear wheel steering hanya 4,5 derajat, rear wheel steering dari si EQE SUV ini mencapai 10 derajat, iya. 2 kali lipat lebih miring dibandingkan model-model yang sebelumnya. Kita coba EQS aja, itu pas belok belakangnya itu udah kayak wow, kayak didorong jin gitu ya pas belok gitu ya. Ini kita penasaran banget gimana rasanya belok ketika rear wheel steeringnya itu 2 kali lipat lebih miring dibanding EQS. Pasti lincah banget. Seperti pada EQS yang waktu itu kita review, Mercedes kan punya kayak suara-suara dengungan futuristik yang bikin kita lebih dramatis pada saat kita startup mobilnya. Tapi di EQE SUV ini, suara itu nggak cuman pas kita startup. Bahkan pada saat kalian lock dan unlock aja, itu suaranya kedengeran di luar mobilnya. Pas kita unlock, suaranya kayak gini. Pas kita lock, suaranya kayak gini. Membuat kalian lebih dramatis pada saat di parkiran IKEA. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Mercedes-Benz EQE 350 SUV tahun 2024. Menurut kita, ini adalah mobil yang sudah lama banget dinanti oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Karena sekarang, kalau orang Indonesia pengen SUV yang premium,
mereka nggak punya pilihan lain selain BMW iX gitu ya. EQS SUV jauh lebih mahal, lebih mewah, tapi kan beda kelas. Kalau untuk EQA, EQB itu kan ya anak muda lah ya gitu ya, kayak mobil-mobil anak muda buat ngampus gitu. Tapi sejatinya ini adalah rival utama dari BMW iX dan akhirnya dia sudah resmi mengaspal di Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mobil ini sanggup melawan kedikdayaan iX? Menurut kita sih kalau dari fitur, dari setup, dari kemewahannya, dari interiornya, dia sanggup banget. Apalagi kan performanya juga memang udah lumayan luar biasa sebagai sebuah SUV listrik gitu ya. Bahkan kalau kalian bandingkan dengan GLE alias mobil ini tapi yang internal combustion-nya yang kelasnya segini, itu performanya ya jauh gitu ya. Ini jauh lebih advance dan jauh lebih kenceng juga. Nah, tinggal soal harganya. Memang pada saat kita shoot ini, kita masih embargo. Dan soal harganya, kalau misalnya nanti udah launching, kita akan pin di comment section di bawah. Tapi kalian bisa nebak-nebak sendiri harganya berapa. Nggak pun nebak, artinya kan udah launching, artinya udah. Kalau kalian nonton ini, harganya udah keluar di bawah gitu kan. Tapi, dengan spek seperti ini, yang lebih berani, dengan interior berwarna coklat, AMG line, warna eksterior yang sangat-sangat keren ini gitu ya. Menurut kita, dia pasti akan bisa banget memakan pasar iX yang selama ini udah ucang-ucang kaki keenakan sendirian belum ada lawan. Tapi gimana menurut kalian? Kalian tim yang mana? Apakah kalian tim iX atau kalian tim EQE SUV? Silahkan kalian komen langsung di bawah dan alasannya kenapa. Dan pastinya thank you banget ke Mercedes-Benz Indonesia yang udah ngajak kita untuk mereview langsung si Mercedes-Benz EQE 350 SUV ini di Laktas Soto Jangki. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Mercedes-Benz Indonesia, silahkan kalian langsung aja check out Instagramnya di sebelah sini. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Channel subscribe YouTube channel kami Laktas Soto Jangki. Ya pun juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laktas Soto sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi terbaru dan review mobil yang menarik seperti si EQE 350 SUV ini. Oke, sekian dari si Mercedes-Benz EQE 350 SUV. Akhirnya iX punya lawan di Indonesia. Watch out BMW. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.